Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudia Sintabella dengan nomor pokok mahasiswa 20241450235, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas R1D Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran pendidikan mata kuliah pengantar pendidikan. Aliran-aliran klasik pendidikan yang dapat ditemui di berbagai referensi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aliran empirisme. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke, Inggris 1632 sampai 1704. Dengan teorinya yang sangat dikenal, yaitu teori tabula rasa. Menurut teori ini, manusia dilahirkan putih bersih seperti meja lilin, kertas putih, yang berarti anak manusia lahir tanpa membawa potensi apa-apa. Oleh sebab itu, perkembangan anak tergantung pada lingkungan dan pengalaman sehari-hari. Aliran empirisme menekankan stimulus eksternal, seperti pengalaman sehari-hari dan pendidikan untuk membentuk keterampilan anak. Pendidik memiliki peran penting dalam membentuk potensi anak, melalui pendidikan dan pengalaman yang diberikan. Lingkungan sekolah dan keluarga juga berpengaruh dalam membentuk kepribadian peserta didik. Proses pembentukan anak ke depan sangat ditentukan oleh pendidik. Nilai, budaya, keyakinan, norma, dan falsafah guru mempengaruhi kepribadian anak. Lingkungan dan pengalaman yang diberikan akan membentuk perilaku yang berbeda pada setiap individu. Yang kedua ada aliran nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata natives, yang artinya terlahir. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, Jerman 1788 sampai 1869. Seorang filosofis Jerman, aliran ini berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan pembawaan dan potensi yang ada pada dirinya masing-masing, sehingga peranan pendidikan dan lingkungan tidak mempengaruhi perkembangan anak secara signifikan karena faktor genetik lebih dominan. Anak-anak dianggap memiliki bakat bawaan yang akan menentukan keberhasilan pendidikan mereka tanpa pengaruh lingkungan. Semakin tepat mengenali potensi dan bakat peserta didik, semakin besar kemungkinan keberhasilan dalam pendidikan. Semua anak memiliki bakat yang besar dalam lingkungan yang tepat. Yang ketiga ada aliran naturalisme. Aliran ini dipelopori filosof Prancis J.J. Rousseau, Prancis 1712 sampai 1778. Naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik dan tidak satu pun dengan pembawaan buruk. Pembawaan baik pada diri anak akan menjadi baik apabila dikembalikan ke alam. Oleh karena itu, serahkan pendidikan kepada alam dengan menjauhkannya dari masyarakat dan sediakan permainan bebas kepada anak untuk mengembangkan diri, kemampuan, dan minatnya. Pemikiran ini mempengaruhi praktisi pendidikan, menciptakan sekolah alam. Anak-anak berkembang bebas dari aturan ketat, belajar dari alam, dan membuat generalisasi pengetahuan. Paradigma ini dapat diadopsi dalam sekolah formal menggunakan pendekatan kontekstual, inquiry, dan discovery untuk mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan alam. Dan yang keempat ada aliran konvergensi. Tokoh aliran konvergensi adalah William Stern, Jerman 1871 sampai 1939, berpendapat bahwa sejak lahir anak telah membawa pembawaannya baik dan buruk, namun dalam perkembangannya ditentukan bersama baik oleh pembawaan maupun lingkungan. Pembawaan tidak dapat berkembang optimal tanpa dukungan faktor lingkungan yang kuat. Contoh, lingkungan akan membentuk peserta didik menjadi pelukis. Menurut teori ini, tidak akan berhasil apabila peserta didik tidak membawa pembawaan bakat seni. Aliran ini menggabungkan pembawaan lahir dengan lingkungan yang memberikan pengalaman. Pendidik perlu menciptakan lingkungan kondusif untuk tumbuh kembangnya potensi secara optimal. Pendidik harus mempersiapkan lingkungan dan pengalaman sesuai dalam proses pembelajaran. Tokoh-tokoh yang berkaitan, yang pertama ada John Locke, yang kedua ada Arthur Schopenhauer, yang ketiga ada J.J. Rousseau, yang keempat ada William Stern. Di bagian terakhir ada kesimpulan. Setiap aliran pendidikan memiliki pendekatan dan metode pengajaran yang berbeda-beda.
Pemahaman tentang berbagai aliran pendidikan ini penting bagi para pendidik atau orang tua dalam memilih pendekatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Dengan memahami pengertian dan karakteristik masing-masing, aliran pendidikan diharapkan dapat membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang optimal bagi perkembangan anak. Sekian penjelasan saya tentang aliran-aliran pendidikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi yang melihatnya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.